Selamat pagi, perkenalkan nama saya Waldi Tambunan, saya dari kelas 4 SIC dengan NPM 219520095 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan mereview sedikit tentang jurnal dari Maturity Level COB-IT, yaitu yang di sini saya ambil dengan contoh jurnal yang berjudul Pengukuran Maturity Level Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COB-IT 4.1 pada PT Dinamika Mitra Sukses Makmur oleh Erik Daziki, Eskom, Mkom, dan Zainab Islami, serta Wahyu Tisno Atmojo, Eskom, Mkom. Pada jurusan Sistem Informasi Universitas Pradita, Jalan Gading Serpong, Bovilaran nomor 1 Tangerang. Dengan abstrak, suatu organisasi atau perusahaan saat ini pasti menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang kompleks, bahkan menjadi core bisnis pada perusahaan tersebut. Teknologi informasi secara signifikan telah mempengaruhi dan mengubah cara mengelola bisnis. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang baik serta pengolahan terhadap teknologi informasi yang bertujuan untuk memastikan teknologi informasi dapat selalu mendukung bisnis. Oleh sebab itu, teknologi informasi harus diimplementasikan secara optimal, efektif, dan efisien. Tata kelola pada PT Dinamika Mitra Sukses Makmur menggunakan COBIT 4.1 yaitu PO1, PO10, DS4, A1, AI1, NE2. Teknologi informasi memungkinkan kegiatan bisnis dalam mendapatkan keuntungan, mengelola risiko dengan tepat, dan sumber daya TI yang digunakan dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perencanaan, implementasi, dukungan, pengawasan, dan evaluasi secara optimal. Masalah teknologi informasi karena kurangnya tata kelola yang baik bisa saja terjadi pada semua perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan evaluasi teknologi informasi untuk menelusuri bagaimana saja yang harus diperbaiki sehingga tujuan bisnis dapat tercapai. PT Dinamika Mitra Sukses Makmur merupakan salah satu perusahaan Indivira Group yang fokusnya untuk menembus pasar Indonesia agar dapat tersentuh dengan teknologi, keahlian, dan jaringan penulis dalam bisnis e-commerce. Tata kelola IT, tujuan tata kelola IT adalah agar dapat mengarahkan upaya TI sehingga memastikan performa TI sesuai dengan pemenuhan objektif. COB IT atau Control Objective for Information and Relation Technology didasarkan pada analisis dan harmonisasi standar TI yang ada pada praktik-praktik yang baik dan sesuai dengan yang diterima secara umum prinsip tata kelola. Ini diposisikan dengan tingkat tertinggi didorong oleh persyaratan bisnis mencakup berbagai kegiatan TI dan berkonsentrasi pada apa yang harus dicapai daripada bagaimana mencapai tata kelola. Penerapan praktik yang baik harus konsisten dengan tata kelola dan kerangka kerja pengendalian perusahaan sesuai untuk organisasi dan terintegrasi dengan mode dan praktik lain yang sedang digunakan. Untuk mencapai keselarasan praktik yang baik dengan persyaratan bisnis, direkomendasikan bahwa COBIT digunakan pada level tertinggi, menyediakan kerangka kerja kontrol keseluruhan berdasarkan pada model proses TI yang secara umum harus sesuai dengan setiap perusahaan. COBIT menarik bagi pengguna yang berbeda. Manajemen eksekutif untuk mendapatkan nilai dari investasi TI dan menyeimbangkan risiko dan mengendalikan investasi dengan cara yang sering tidak dapat diprediksi lingkungan TI. Manajemen bisnis untuk mendapatkan jaminan tentang manajemen dan kontrol layanan TI yang disediakan oleh pihak internal atau ketiga. Manajemen TI untuk menyediakan layanan TI yang dibutuhkan bisnis untuk mendukung strategi bisnis secara terkendali dan secara dikelola. Auditor untuk membuktikan pendapat mereka dan atau memberikan saran kepada manajemen tentang kontrol internal. Metode COBIT 4.1 merupakan suatu framework yang terdiri dari domain dan proses yang digunakan untuk mengatur aktivitas dan logical structure. Metode COBIT dapat berguna untuk teknologi informasi dan membuat hubungan kinerja kerja kebutuhan bisnis organisasi teknologi informasi dapat membuat
proses model, mengidentifikasi sumber daya, teknologi informasi, dapat mengarahkan objektif, kontrol manajemen oleh Yulianti 2011, Maria 2011. Di sini kita bisa melihat tabel 1 COBIT 4.1 dengan maturity index serta maturity levelnya. Sebagai penjabarannya, level 0 non-existent, perusahaan tidak mengetahui sama sekali proses teknologi informasi di perusahaannya. Level 1 initial level. Pada level ini, organisasi pada umumnya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mengembangkan suatu produk baru. Pengembangan sistem sangat tergantung pada suatu individu sebagai keahlian, perorangan, dan sebelum tersepenuhnya diakui sebagai kebutuhan perusahaan. Level 2 yaitu table level. Pada level ini, kebijakan untuk mengatur pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam pengimplementasian kebijakan tersebut telah ditetapkan. Level 3 yaitu defined level. Pada level ini, proses standar dalam pengembangan suatu produk baru didokumentasikan. Proses ini didasari pada proses pengembangan produk yang telah diintegrasikan. Pada level 4 atau manage level, pada level ini organisasi membuat suatu metrik untuk suatu produk, proses, dan pengukuran hasil. Proyek mempunyai kontrol terhadap produk dan proses untuk mengurangi variasi kinerja proses sehingga dapat batasan yang diterima. Pada level 5, optimize level. Pada level ini seluruh organisasi difokuskan pada proses peningkatan secara terus-menerus. Teknologi informasi telah digunakan terintegrasi untuk dioptimasi proses kerja dalam perusahaan, meningkatkan kualitas, efektivitas, serta kemampuan beradaptasi. Model maturitas. Manajer senior dalam perusahaan dan perusahaan publik semakin diminta untuk mempertimbangkan seberapa baik TI dikelola. Sebagai tanggapan dalam hal ini, kasus bisnis memerlukan pengembangan untuk perbaikan dan mencapai tingkat manajemen dan kontrol yang sesuai dengan infrastruktur. Mulai dari proses COBIT, pemilik proses harus dapat melakukan benchmark secara bertahap terhadap sasaran kontrol tersebut. Ini menanggapi 3 kebutuhan, yaitu yang pertama, ukuran relatif di mana perusahaan berada. 2, cara untuk serta secara efisien memutuskan kemana harus pergi. Dan yang ketiga, alat untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan. Dalam kerangka kerja sebelumnya, domain diidentifikasikan dengan memakai susunan manajemen yang akan digunakan dalam kegiatan harian organisasi. Kemudian 4 domain yang lebih luas diidentifikasikan menjadi 4 domain yang utama, yaitu yang pertama, planning and organization atau PO. Domain ini mencakup strategi dan titik dan perhatian atas identifikasi bagaimana TI secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua adalah execution dan implementation atau AI. Untuk merealisasikan strategi TI, solusi TI perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh, serta diimplementasi dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan serta pemeliharaan sistem yang ada harus cukup dalam domain ini untuk memastikan bahwa siklus hidup akan terus berlangsung untuk sistem ini. Kemudian ada deliver and support. Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian atau pengiriman dari TI. Domain ini mencakup area-area pengoperasian aplikasi-aplikasi pada sistem TI dan hasilnya, dan juga proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian sistem TI tersebut dengan efektif dan efisien. Yang keempat, monitoring dan evaluation atau ME. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Yang kedua, model penelitian. Penelitian dilakukan dengan beberapa cara: observasi langsung, penyusunan pernyataan, beberapa domain, wawancara raci atau uji validitas pernyataan, perhitungan maturity level, dan analisis maturity level. Bisa kita lihat seperti gambar 3 tahap penelitian. Adapun langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi, penyusunan pernyataan berdasarkan domain, dan wawancara raci, dan perolehan data. Kemudian ada uji validasi pernyataan, perhitungan maturity level.
serta analisis mortality level. Di sini kita bisa melihat yang ketiga, proses pengukuran mortality level menunjukkan hasil pada tabel 2 setelah melakukan penyebaran pernyataan pada karyawan pada PT Dinamika Mitra Sukses Makmur mengenai domain tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan penelitian dilakukan pada PT Dinamika Mitra Sukses Makmur berdasarkan COBIT, 4.1 menyimpulkan bahwa yang pertama, menentukan rencana strategis TI atau Plan and Organization PO1 sebesar 2,40. Yang kedua, perencanaan dan pengorganisasian atau Plan and Organization PO10 sebesar 2,4. Yang ketiga, identifikasi solusi otomatis, deliver and support atau DS4 sebesar 2,62. Memastikan layanan berkelanjutan atau acquire and implementation atau AI 1 sebesar 2,49. Dan yang terakhir, memantau dan mengevaluasi kontrol internal atau monitor and evaluate atau ME2 sebesar 2,82. Berikut ini merupakan beberapa saran yang bisa penulis berikan untuk PT Dinamika Mitra Sukses Makmur. Yang pertama, memperluas pasar, pengenalan aplikasi Mentimun Warung yang saat ini hanya ada di beberapa daerah saja. Yang kedua, memperbaharui beberapa fitur dalam aplikasi yang berfungsinya tidak terlalu penting. Dan yang terakhir, meningkatkan manajemen IT perusahaan agar lebih teratur dalam setiap kegiatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.